Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda, anak-anakku dan para pemirsa di rumah. Ketemu lagi kita dalam acara Paklis, paket kuliah 15 menit. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita panjang umur, sehingga kita tahun ini masih bertemu dan diberi kesempatan untuk beribadah di acara di bulan Ramadan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena atas berkat beliau kita dari zaman jahiliyah diantarkan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Syahrus Sabr, yaitu bulan sabar. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan sabar? Karena ibadah terbesar di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan puasa adalah sebagian dari sabar. Anak-anakku, umat muslim pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan, kita dididik dan dilatih untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, menahan segala hal yang berbuat tidak baik. Ketika bulan Ramadan, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal minuman ataupun makanan itu milik kita sendiri. Tetapi kita tidak boleh memakannya sebelum waktunya berbuka. Kita diharuskan untuk menahannya. Nah, maka dari itu bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan kesabaran, di mana kita harus sabar. Sabar menunggu waktu berbuka puasa, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Anak-anakku, selain menahan diri dari sifat yang tidak baik, menahan diri dari hawa nafsu, amarah, dan lain sebagainya, perilaku sabar dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, yaitu kita harus selalu berdoa dan mengingat Allah pada saat kita tertimpa musibah ataupun ujian. Di dunia ini tentunya kita semuanya manusia pasti diberi cobaan oleh Allah, diberi ujian, baik ujian yang berupa kesenangan, kebahagiaan, ataupun ujian yang berupa kesedihan dan musibah. Nah, kita harus sabar menghadapinya, harus selalu berdoa dan mengingat kepada Allah. Kenapa Allah memberikan cobaan kepada kita? Kalau begitu Allah tidak sayang dong sama kita karena Allah mencoba kita? Bukan. Allah memberikan ujian kepada kita itu karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Allah selalu ingin kita mendekat kepadanya. Anak-anakku, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah tetap akan menguji kita, di mana kita takwanya itu sampai seberapa lama, sampai seberapa jauh, sampai seberapa dalamkah iman kita kepada Allah. Nah, orang-orang yang sabar itu yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nah, anak-anakku, itu yang pertama tadi, kita harus selalu mengingat dan berdoa manakala ujian datang. Anak-anakku, perilaku sabar yang selanjutnya adalah tidak mengeluh. Nah, kita tidak boleh mengeluh ini anak-anak dalam kondisi apapun. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita sedang sakit, mungkin ketika kita sedang kekurangan, kita tidak boleh mengeluh. Kita harus tetap selalu bersabar, berdoa, dan berikhtiar. Tidak boleh
kita, Allah ternyata sama aku kok tidak bagus ya, Allah tidak sayang sama aku ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mengeluh. Anak-anakku, perilaku sabar yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh membalas dendam. Ini adalah hal tersulit yang kita lakukan. Terkadang kita menemukan hal-hal yang membuat kita sakit, membuat kita terluka. Entah itu dari teman, dari orang tua, dari saudara, atau dari lingkungan sekitar. Terkadang ada perkataan atau perbuatan orang lain yang membuat kita itu merasa sakit hati. Lantas, haruskah kita membalas dendam? Tidak. Sebagai orang muslim, kita tidak boleh membalas dendam. Karena apa? Karena semua kebaikan ataupun kesalahan, perbuatan yang baik atau buruk, Allah yang nanti akan membalasnya. Jadi, kita sebagai orang muslim, ketika kita mendapatkan perilaku yang membuat kita sakit hati, kita tidak boleh membalasnya. Anak-anakku, kita harus mencontoh perilaku akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Rasul kita, sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi akhlak beliau luar biasa. Apalagi kita. Beliau adalah orang yang sangat sabar, sangat pemaaf. Diceritakan suatu hari, Rasul kita setiap mau ke masjid dan setiap pulang dari masjid, beliau selalu diludahi oleh orang yang tidak dikenal. Setiap hari diludahi. Nah, Nabi Muhammad diam saja tidak membalas. Nah, sampai pada saat itu si peludah ini tidak kelihatan dan tidak meludahi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, ditumben kok tidak ada yang meludahiku. Akhirnya Nabi Muhammad mencari tahu. Ternyata si peludah ini sedang sakit. Lantas Nabi Muhammad datang ke rumah si fulan ini, datang ke rumah yang meludahi ini. Beliau datang membawa oleh-oleh. Nah, si peludah ini merasa ketakutan karena mengira Nabi Muhammad akan membalas dendam, akan marah, dan sebagainya. Tetapi tidak, justru Nabi Muhammad mendoakannya, menjenguknya, dan memaafkannya. Sehingga akhirnya si pembenci ini, si peludah ini masuk Islam. Nah, anak-anakku, dari cerita tersebut disimpulkan bahwa terhadap orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita, kita tidak perlu membalasnya, kita cukup mendoakannya. Karena segala sesuatu itu nanti yang akan membalas Allah, bukan kita. Anak-anakku, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang memaafkan. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses dunia akhirat, dan menjadi anak-anak yang beruntung. Dan untuk ayah bunda, tetaplah bersabar mendidik putra-putrinya. Semoga apa-apa yang kita kerjakan kelak berbuah manis, dan semoga apa-apa yang kita kerjakan berkah untuk kita semua. Kiranya itu yang bisa disampaikan oleh Bu Dwi pada kegiatan sore ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.